Dari teras ini aku ngelihat ke sana. Apaan tuh? Oh, kayak di ghost. Gini mas. Hah? Gini. Ongkang-ongkang gini. Pocong bisa ongkang-ongkang Iya, kaki? iya. Gimana caranya? Itu. Ini duduk gini tuh gini. Oh. Jadi di atas toren itu duduk begini. Katanya justru ada sosok lain yang disebut-sebut lebih kuat, yaitu Eyang Putri. Ya, ada Eyang Putri, beliau juga masih satu lokasi dengan Mbak Sumi dan secara energi juga lebih powerful dan juga memiliki kekhasan sendiri. Kalau kita tadi ngomongin outfit ya, tadi Mbak Sumi seperti apa, Eyang Putri juga punya. Itu energinya kuat banget gitu. Energinya cukup kuat, tidak berkenan untuk mengungkap. Ya beliau tersinggung sih mas kalau di gitu? Yes. Sumpah tadi kayak seret gitu. Kayak orang kesetrum gitu apa ya? Iya, paham. Anjir. Ketika ada konten-konten kreator misalnya yang bikin konten terus nggak ada diada-adain gitu kan. Iya makanya malah jadi viralnya si Pocong Sumi itu gitu ya. Mungkin ya, ini mungkin ya. Dan sejarahnya malah nggak diangkat. Wah, syuting jam 9 malam nih. Jadi guys, gue sering bilang sama kalian ya, kalau wisata folklore itu sebenarnya punya manfaat juga. Jadi ketika orang datang nih untuk wisata, dia ada cerita rakyat, legenda, mitos, itu juga naikin nilai ekonomi bagi warga sekitar. Kayak misalnya para pedagang, karena pada datang kan, jadi dagangannya dibeli, terus tukang parkir. Dan yang paling penting adalah ketika generasi muda ke sana, selain folklornya, kisah sejarahnya tuh juga jadi pada tahu gitu loh. Dan ketika gue lagi datang ke tempat Raja-Raja Mataram di Jogja, nah gue ketemu sama seseorang yang punya fenomena yang berhubungan dengan Pocong Sumi yang emang sempat viral di medsos beberapa waktu yang lalu. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Amel. Halo Mas Fajar. Makasih loh udah mau datang dan cerita ke RJL ya. Sama-sama. Jadi Mbak Amel ini kerja di tempat yang nggak terlalu jauh dari rumah Pocong Sumi. Iya. Dan sering mengalami kejadian-kejadian horor katanya. Iya, beberapa teman, ya rekan kerja gitulah, adalah yang mengalami dan saya sendiri juga ada nih ngalamin. Itu sosok pocong yang dilihat kayak gimana ya Mbak Amel waktu itu ya? Untuk sosoknya kayaknya nanti aja deh Bang, aku ceritanya kayak apa, gimana ketemunya, seperti apa sosoknya, mungkin pengalamanku akan sedikit lebih berbeda dari yang lainnya, gitu sih. Karena kan disebut juga katanya sebetulnya, ini menurut versi yang lain gitu ya, Sumi itu sebetulnya bukan pocong, benar? Ya, kurang lebih begitu sih. Jadi bukan yang pocong kayak kita tahu hantu permen ya. Itu enggak sih, aku ngelihatnya bukan yang kayak gitu sih. Oke. Yang dilihat kayak gimana? Boleh kasih gambaran dikit nggak? Lebih ke seperti sosok kita aja, kayak manusia gitu. Manusia yang ya pakai baju-baju tertentu lah, misal kayak kita nih pakai baju hitam, celana hitam. Nah, beliau ini juga dengan baju khasnya sendiri lah di masa itu kayak gitu. Dan tatanan rambutnya pun juga kayak manusia biasa sih. Baju khas tuh maksudnya? Kayak pakai kebaya, pakai kain batik gitu-gitu. Jadi sesuai di masa dia hidup sih. Oh wow. Dan saya dengar juga gitu ya, katanya justru ada sosok lain yang disebut-sebut lebih kuat, yaitu Eyang Putri. Ya, ada Eyang Putri, beliau juga masih satu lokasi dengan Mbak Sumi dan secara energi juga lebih
powerful dan juga memiliki kekhasan sendiri. Kalau kita tadi ngomongin outfit ya, tadi Mbak Sumi seperti apa, yang Putri juga punya kekhasan sendiri dari sisi penampakan wujudnya dan kisahnya beliau. Boleh spill dikit sosoknya kayak gimana yang Putri? Sosoknya wanita lansia lah ya, 60-an ke atas, yang juga berbaju khas Jawa, kebaya, kain batik juga, tapi bersanggul dan kadang-kadang juga ada selendang. Karena beliau dulu adalah penari dan sinden. Anjir, gue merinding sumpah. Penari dan sinden. Bener nggak katanya kalau disebut namanya bisa datang? Kemungkinan ya. Sering ngalamin kayak gitu? Iya. Tadi pas disebut, ini gue merinding nih sumpah, gue nggak gimmick nih guys. Nggak tahu ya datang apa enggak ya, apa mungkin pikiran gue aja. Oke, ditahan dulu ceritanya Mbak Amel. Guys, di episode kali ini gue minta ya, kalian jangan nyimpulin dulu kalau belum nonton full videonya. Karena nanti jadi kepotong-potong, jadi kalau nanti kalian pengen nyimpulin video ini, harapan gue nonton dulu sampai habis, jadi bisa dapat kesimpulannya. Oke, langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Seperti biasa guys, kalau di Erjal nggak ada narasumbernya, gue kasih skrip terus disuruh ngarang-ngarang cerita. Dan Mbak Amel ini cukup lama lah kerja jadi jurnalis ya. Oke, Mbak Amel boleh diceritain awal mulanya kayak gimana sih Mbak? Yang Sumi tadi ya, kalau kita dengar-dengar kan di medsos gitu kan Mas, kayak Pocong Sumi tuh kisahnya tuh begini-begini ya. Kan kayak yang banyak orang bilang, Sumi tuh dia dulu tuh istri dari seorang pedagang batik ya, kalau nggak salah, pedagang batik yang dia tuh kerjaannya tuh moving gitu kan, berpindah. Jadi kayak si Mbak Suminya tuh sering ditinggal di rumah. Jadi kayak suatu hari Mbak Sumi ini beneran nih ditinggal di rumah kan. Terus kamu tinggal dulu ya di rumah, aku mau pergi. Terus pesannya si suaminya ini adalah tutup semua pintunya gitu, jangan dibukain orang siapapun kan, takutnya kenapa-napa karena istri tercinta mungkin ya kan. Terus, Mbak Suminya kan nurut. Nah, suatu ketika lagi sendirian di rumah, suami belum pulang, itu ada segerombolan laki-laki lah yang kayak gedor rumah Mbak Sumi ini, kayak dok gitu. Siapa itu? Mbak Sumi kan kayak yang takut, terus siapa ya? Terus pada teriak, Mbak ini kami mau ngasih kabar gitu, suamimu nih kenapa-napa gitu. Kaget lah Mbak Suminya kan, kaget loh, emang suamiku kenapa kan? Karena khawatir kan, udah lama nggak pulang gitu, khawatir ada yang ngasih kabar, terus dibukain lah pintu. Nggak taunya yang gedor-gedor pintu tadi itu perampok. Apesnya Mbak Sumi di situ. Jadi kayak dia dirampok lah serumah-rumahnya itu, sampai si beliaunya ini juga kena apes sampai nyawanya juga dihabisi gitu. Tapi aku nggak tahu ya Mas, itu kayak yang beredar di sosmed aja. Aku juga pernah dengar itu. Aku nggak tahu ya benernya. Viral banget soalnya dulu. Iya betul, viral banget. Dan konon juga setelah bertahun lamanya setelah momen tragedi Mbak Sumi itu, rumah itu kan sempat kosong lama sekian tahun, dan sempat juga ada pegawai yang katakanlah bekerja di rumah itu kayak juga kena kena iseng lah, kena ganggu gitu, kayak mungkin ada bau wangi atau ada sekelebat penampakan atau yang itu mereka yakini itu sosok Mbak Sumi ini. Tapi kan kita juga nggak tahu ya gitu. Dan nggak berhenti di situ aja sih Mas, katanya yang pada bekerja di situ itu juga ketika udah nggak kerja di situ ya, momen-momen mereka di rumah tuh kayak juga masih dihantui gitu loh sama si Mbak Sumi ini. Kayak misal tiba-tiba lagi santai lah di rumah gitu, terus tiba-tiba ada bau atau dikagetin kayak gitu. Tapi itu ya yang beredar juga di
media sosial dan artikel-artikel di luar sana sih. Nah, yang benernya aku juga belum tahu gitu. Oh, ini cerita yang kamu sempat baca gitu Yes, ya? cerita yang sempat aku baca gitu. Berarti sih. kalau ini cerita-cerita itu bentuknya pocong ya? Iya, bentuknya pocong karena kayak ya melihatnya tuh yang wujud yang putih gitu kan, maksudnya ya Candy Ghost sih kayak apa sih ya kayak gitu, dan mungkin juga mewujudkan wajah yang seram atau gimana, dan mungkin bau-bau yang juga kurang nyaman, kurang mengenakan gitu sih gitu. Jadi agak ya serem sih. Oke, yang ceritamu kayak gimana? Nah, kalau yang aku tuh karena aku sempat bekerja di daerah sekitar situ juga, itu memang dari teman-teman kerjaku tuh juga banyak sih yang mengalami apa ya momen-momen horor lah aku bilang, termasuk akunya juga gitu. Kayak ada di waktu itu suatu hari ya di tempat kerjaku itu, tapi kayak udah after hour gitu loh. Jadi sore aku udah lepas kerja, terus aku nongkrong nih sama teman-temanku itu dari sore terus makin malam kan makin rame nih. Jadi kayak habis isya itu antara jam 7-an atau jam 8 malam lah, itu kami kumpul nih ngopi nongkrong, dan kebetulan waktu itu kami ceritanya horor-horor Mas. Jadi kayak bahas yang misteri-misteri gitu. Kami ada 4 orang sih, aku ada sama 3 orang temanku lainnya. Jadi kayak duduk di kayak teras gitu, jadi kayak tempat kopinya tuh ada terasnya gitu, terus bangku 4 gitu. Cuman aku di sini, temanku 1 di sini, 2 tuh di sini, 1, 2, jadi 4 orang gitu. Lagi asik nih Bang, ngomongin horor itu, rame nih. Terus temenku yang duduk di sini ku tuh bilang kayak, bentar deh, diem deh, kalian denger nggak sih ada suara musik gitu. Kaget kan kami, iya kah, sebelah mana musik? Terus tapi emang kedengeran Mas waktu itu. Jadi dari 4 orang itu memang denger semua ada suara musik yang entah itu dari mana tuh, kayak ini musik-musik jadul lawas kuno, kayak ini loh, film Pengabdi Setan. Scene-nya si ibu ini yang nah itu kurang lebih musiknya tuh kayak gitu. Tapi yang kami dengar tuh cuman senandungnya aja, nggak ada yang liriknya ngucapin lirik apa gitu, nggak. Nah itu kan kami kayak loh, kok musiknya jadul banget, karena kayak khas banget diputarnya tuh pakai piringan hitam yang gramafon itu ya. Gramafon itu terus, dan jam segitu, maksudnya udah malam after isya gitu kan, kayak agak nggak normal kan orang nyetel musik keras-keras malam-malam gitu. Terus karena penasaran, kami terus mencari sumber suara. Sumber suaranya kami cari, kami ikutilah. Ini tuh kira-kira dari mana ya? Beranjak tuh dari kami duduk, terus ya agak jalan agak jauh lah, terus semakin mendekat tuh ya semakin kedengaran sih ya, sekitar 2-3 menitan lah dari kami duduk sampai jalan itu. Terus kok makin kedengaran ya? Iya ya gitu. Jadi kayak kami juga bingung loh, ini apa ya kok makin kedengaran, musiknya makin keras. Terus tapi ini sumber suaranya dari sini nih. Nah waktu itu terus kayak ini kan kamar yang katanya Pocong Sumi itu gitu, yang rumah indis itu kan. Terus iya ya di sini gitu. Terus habis itu selang nggak lama kami ke situ, langsung musiknya tuh mati, nggak kedengeran lagi. Nah habis itu kami balik lah, ya udah yuk balik, serem gitu. Terus balik ke tempat duduk kami tadi ngopi. Nah tapi belum sampai duduk nih Mas, kami si temanku, salah satu temanku yang pertama kali bilang ngenotis suara tadi itu, dia berhenti di ambang pintu deket tempat duduk kami tadi, meja kami tadi tuh. Terus duduk, terus tapi posisiku udah di sini nih, udah di sini.
Terus aku ngenotis nih di belakang dia ada sosok perempuan. Ada sosok perempuan yang dia tuh tadi pakai apa, dia tuh rambutnya pendek, pakai kebaya bunga-bunga gitu, berkain batik, ya usia antara 30-an lah, 31, 32-an gitu Bang. Nah itu yang kami sebut Mbak Sumi. Tapi kenapa kami bisa tahu itu Mbak Sumi, kenapa aku bisa tahu itu Mbak Sumi, nanti aku ceritain berikutnya deh. Nah itu berarti sosoknya ada di situ? Ada di situ, ada di belakang temanku ini. Dan temanku kemudian juga, kayaknya Mbak Suminya datang ya gitu. Terus kataku, iya di belakang. Terus tiba-tiba dia kayak apa ya, kayak ada transisi, dia nempel, terus dia masuk ke si temanku ini. Masuk, terus ekspresinya temenku kan kayak dia cowok ya, cowok gitu, yang awalnya tuh masih agak apa, relax gitu kan, tapi terus tiba-tiba tuh langsung yang gini tuh, terus langsung becem mata, langsung apa, bilang gini sih, dalam bahasa Jawa tuh bilang gini, kowe nek ngerti meneng wae, rasah ribut-ribut, rasah rame-rame, meneng, kayak gitu. Kaget kan Bang, artinya kurang lebih kayak gini, udah kalau kalian tuh tahu, kalian tuh diem aja, nggak usah ribut-ribut lah, nggak usah rame-rame gitu. Itu Mbak Suminya bilang kayak gitu ke kami. Terus seketika udah nih bilang gitu, terus langsung keluar beliaunya, keluar, terus ya shock lah kami di situ. Mbak Suminya marah gitu, Mbak Suminya marah, dan kami juga wah, kayaknya tadi kita kurang ini ya, kurang sopan mungkin ya, terus jadi takut deh. Jadi kayak hari itu cerita horornya ditutup dengan pengalaman horor yang tidak terlupakan. Itu pas gitu ngomong sih. kayak gitu, suaranya jadi berubah cewek apa bagaimana? Nggak yang berubah cewek, tapi lebih ke ekspresinya tuh yang marah gitu loh. Marah gitu, ya. Itu sih. Jadi itu sih waktu itu yang pengalamanku apa ya, ngenotis sosoknya beliau itu. Walaupun ada juga pengalaman lainnya nih Mas, yang kemunculannya beliau ini yang cukup sering, karena ya aku juga sering berada di sekitar situ kan, maksudnya aktivitasku saat itu memang banyak berkutat di sekitar situ. Nah, salah satunya tuh waktu itu suatu ketika aku lagi mau pulang kerja. Jadi mungkin sekitar jam 11-an malam lah. Udah sunyi lah, udah apa ya kanan kiri itu udah sunyi, udah gelap, udah nggak banyak kendaraan yang lalu lalang juga kan di gang. Terus ngeluarin mau lewat gang gitu yang di depan rumah itu. Tiba-tiba tuh di posisiku misal motor di sini ya, terus di depan agak nyamping gitu ada sosok Mbak Sumi lagi, tapi berdiri diem gini, tapi tatapannya tuh kosong ke depan gitu, kayak dia sedang mengamati sesuatu. Ya agak kaget sih karena malam, tapi itu bukan pocong Mas yang aku lihat. Dan sosoknya memang yang wujud seperti manusia itu sih, yang memang bajunya kebaya dan sebagainya itu. Sama itu? Sama, selalu sama. Selalu sama. Kamu lihat mukanya saat itu? Ya, lihat mukanya. Kayak gimana? Ya wajah-wajah wanita Jawa pada umumnya sih. Kayak yang kulitnya juga yang arah-arah putih langsat, gitu, kuning langsat ya. Kuning langsat, terus mata juga bukan mata yang sipit, enggak sih ya, sewajarnya mata-mata orang Indonesia pada umumnya sih. Nah itu lihat ekspresi kayak gitu tuh masih kayak kaget, terus adalah permisi Mbak, saya cuma lewat, saya mau pulang, permisi gitu. Jadi terus langsung pulang, walaupun agak kaget ya di
dianterin, diantarkan pulang sama Mbak Sumi gitu waktu itu. Itu yang setelah pulang kerja ya, momen lainnya juga ada nih yang aku lagi kerja. Jadi sekitar mungkin sore-sorean lah ya, menuju maghrib sekitar jam 5, setengah 5, hampir jam 6 lah. Itu di tempat kerjaku, aku duduk di satu sudut yang mejanya memang kapasitasnya agak besar ya buat 5 orang. Tapi aku duduk di situ sendiri, di sini. Ini ada 2 kursi di sini 1. Aku di sini nih. Lagi di depanku ada gadget, ada tab. Aku sedang mengerjakan pekerjaanku gitu. Terus, nah lagi serius nih, gambar-gambar. Tiba-tiba lewat bau selintas, bau wangi-wangi melati. Wangi-wangi melati atau mungkin ada kenangannya juga, ya semacam itulah. Kurang ini deskripsinya, cuman lebih ke melati. Tapi sekilas aja kayak set gitu. Dan nggak yang tertinggal, nggak set lewat gitu. Habis itu aku pikir kan, oh ya mungkin aku cuman bau-bau apalah gitu. Aku lanjutin nih kerja lagi. Tapi nggak taunya di sudut mataku gitu kayak apaan tuh, siapa tuh di ujung. Jadi aku duduk di ujung sana tuh ada pintu. Nah di depan pintu itu Mbak Sumi lagi. Kaget aku, maksudnya kayak loh kenapa muncul gitu. Terus tatapannya juga sama sih, kosong. Jadi aku di sini, dia di sini, ngadep badannya ke arahku, tapi tatapan matanya nggak ke aku, kayak kosong lurus ke sana gitu, nggak yang ke aku gitu. Aduh, ngapain ya ini? Apa karena aku di sini ya? Apa keganggu ya? Karena agak segan kan jadinya, kayak itu mungkin daerah yang beliau sering lalu lalang lah ibarat, dan aku tuh cuma istilahnya numpang lah, karena aku cuman kerja di situ, nggak yang setiap hari juga di situ, setiap saat di situ. Jadi kayak asumsiku beliau merasa terganggu gitu. Terus ya udah aku permisi, Mbak, aku permisi ya, aku di sini tuh kerja, aku nggak ganggu kamu, aku nggak ganggu siapapun, kita dengan urusan masing-masing aja kayak gitu. Terus udah sih, habis itu aku agak cuekin, terus nggak lama juga lama-lama hilang kayak gitu. Itu sih, itu yang agak kaget sih, karena itu sendirian waktu itu. Jadi aku duduk di situ kan sendirian, mejanya gede, terus sendiri, gak ada orang, maghrib pula kayak gitu kan. Ya agak kaget sih gitu. Oh berarti sering munculnya itu maghrib dan malam ya? Maghrib dan malam, betul. Maghrib dan malam, karena yang momen lainnya juga menuju maghrib atau ya malam gitu sih. Ada lagi yang momen tapi agak ramean, masih di tempat kerja Mas, masih di tempat kerja agak ramean, di satu sudut tempat kerja juga, mungkin ada tiga orangan lah waktu itu juga. Aku duduk lagi habis meeting kalau nggak salah waktu itu, malam kira-kira mungkin jam 9-an mungkin ya, malam gitu. Terus habis meeting, terus masih pada sibuk kerjaan masing-masing, aku juga masih di depan gadgetku gitu. Ada ini di sudut mata lagi, sudut mataku kanan agak kesana gitu. Mbak Sumi lagi. Assalamualaikum, permisi Mbak, gak ganggu gitu. Keceplosan gitu kan. Terus yang lain kayak, loh apa? Ada Mbak Sumi? Iya, permisi Mbak Sumi, permisi ya, kami nggak ganggu. Yang lain tuh langsung ngikut karena mereka sudah memahami juga bahwa kami tuh di situ berdampingan lah dengan sosok beliau gitu sih waktu itu. Jadi di satu sisi memahami, tapi di satu sisi juga masih terkaget-kaget sih. Berarti waktu itu Mbak Sumi lagi ngapain yang dilihat? Waktu itu berdiri, tapi ngelihatnya ke kami sih. Ke kami yang duduk di situ, jadi kayak apa ganggu beneran ya gitu, apa terusik ya kayak gitu sih. Tapi dia nggak ngomong, cuma lihat doang. Lihat aja,
lihat aja sih waktu itu, nggak yang terus memprotes atau apa, cuman mungkin mengisyaratkan, mungkin terganggu atau gimana gitu. Itu sih. Iya, berarti ini fenomenanya beda ya dengan cerita-cerita viral yang kemarin ya? Iya, ya sedikit berbeda sih. Karena Mbak Suminya justru dilihat bukan dalam wujud pocong kayak cerita-cerita yang kemarin gitu. Iya. Tapi katanya juga punya pengalaman ada pocong juga di situ, tapi nanti kita coba dengerin deh. Iya. Nah, lalu ceritanya gimana lagi, Mbak? Ada juga momen waktu itu sore juga, tapi beda lokasi, tapi masih di lingkup tempat kerjaku ya, di parkiran motor juga. Dan sore sekitar mungkin jam 4 atau setengah 5-an lah, itu mau ambil motor nih aku, mau keluar bentar lah gitu, cari cemilan biasa kan, mau ke pasar cari cemilan. Terus habis itu mau ambil motor, di samping itu ada pohon kamboja yang memang berbunga dan wangi gitu kan gitu. Terus ambil motor, di bawah pohon itu ada beliau lagi, kaget lagi gitu. Cuman waktu itu kagetnya lebih ke aduh kenapa lagi sih kayak gitu karena udah berapa kali kayak gitu waktu itu, karena cukup sering sih memang momen-momen ada lihat beliau gitu. Jadi kayak kenapa lagi ya gitu. Terus ya saya lewat aja sih, lewat ya, permisi ya, aku nggak ganggu, mau lewat. Terus ya udah, motor aku bawa, kayak dia di sini, motor aku gini gitu. Jadi lewat gitu. Itu sih. Tapi cukup kaget sih, sebab sore kan menuju petang juga kan, dan nggak yang terlalu ramai karena memang di situ juga ramainya bukan yang ramai crowd, bukan ramai lalu lalang yang light aja gitu sih. Gitu. Itu soal sama apalagi yang teman-temanku juga seringnya kalau untuk Mbak Sumi ini dia membaui sih, lebih ke bau. Jadi beberapa momen tertentu itu ditandai dengan bau wangi tadi. Bau wangi ya, bukan bau amis, apek atau apapun yang itu biasanya identiknya sama sosok pocong kan biasanya gitu ya. Nah itu tuh lebih ke wangi, dan wanginya ada yang cuman sekilas, ada yang bertahan agak lama. Jadi tetap ketika mereka membaui wangi itu ya dalam hati lah mereka, permisi ya, aku nggak ganggu, aku di sini tuh juga cuman bertamu, pengunjung aja. Aku nggak yang ganggu, jadi kamu juga jangan ganggu ya gitu. Itu sih waktu itu. Jadi ya banyak lah yang mengalami tanda Mbak Sumi ini muncul, baik itu bau maupun sosok gitu sih kayak itu. Kalau yang pertemuan dengan Eyang Putri itu ceritanya gimana? Oh, nah sebelum ke Eyang Putri itu tadi, pertama kali ketemu Mbak Sumi itu juga pertama kali aku ketemu Eyang Putri. Jadi di ini satu ceritanya nih, tahu kenapa itu Mbak Sumi kayak gitu ya? Nah ini dia ceritanya, kenapa aku tahu Mbak Sumi itu wujudnya bukan pocong tuh di momen ini. Pertama kali datang ke rumah itu, waktu itu aku posisi belum bekerja di sekitar situ. Aku masih bekerja di lain tempat. Momen ke daerah itu, aku memang ngopi berdua sama temanku. Ngopi dari agak-agak siang lah, agak siang sampai sekitar jam 4 atau setengah 4 lah. Itu ngopi, terus temanku, ayo di sana tuh katanya ada ini ya, yang itu loh, rumah indis, yang rumah lawas itu yang biasa dikunjungin orang-orang kalau lagi jalan-jalan di daerah sini kayak gitu. Terus kesana yuk gitu. Terus yaudah akhirnya kan kesana, karena nggak jauh ya dari tempat ngopi, jadi kayak cuman jalan kaki doang. Jalan kaki sampailah di depan rumah itu kan ada gerbang. Terus masuk ke gerbang itu disambut sama bapak penjaganya. Terus, mari Mbak, mau nyoba masuk, monggo gitu bapaknya bilang. Terus, oh boleh Pak, boleh, monggo kalau mau masuk. Terus sama bapaknya dipersilakan buat
masuk ke area teras rumah indisnya ini. Nah di teras ini sama beliau penjaganya yang merawat rumah itu Pak Nono namanya. Pak Nono kasih apa ya, kayak semacam prolog lah, seluk-beluk rumah indis tuh kayak apa sih. Terus karena kan kami juga penasaran kan, belum pernah kan ke situ. Terus dijelasin sama Pak Nono kalau rumah ini nih memiliki nilai sejarah, yakni kan rumah Menteri Agama pertama Republik Indonesia ya kalau nggak salah waktu itu. Dan rumah itu dibangun sekitar tahun 1860-an kalau nggak salah. Era Belanda ya? Iya, era-era Belanda. Dan ya memang kelihatan sih, makanya mungkin namanya rumah indis ya Mas ya. Itu terus Pak Nono juga menjelaskan momentum-momentum di rumah itu. Maksudnya kayak ini tuh dipakainya antara tahun segini sampai segini gitu. Jadi kayak ada pergantian orang yang tinggal di situ gitu. Terus habis itu ada momen juga rumah itu tuh kosong selama sekian puluh tahun, yang kemudian kan tidak ditempati atau terbengkalai gitulah. Terlebih di momen setelah gempa Jogja ya tahun 2006. Nah itu kan ada kerusakan yang mungkin cukup parah ya di rumah itu. Nah Pak Nono tuh kayak berinisiatif lah, ibaratnya kayak merawat, ngopeni, dalam bahasa Jawanya kan ngopeni rumah itu, ditata lah sedemikian rupa supaya nggak kelihatan terbengkalai lah waktu itu. Nah sampai di titik saya datang ke situ tuh Pak Nono juga masih merawat rumah itu gitu. Jadi memang biar juga terbuka buat siapa aja yang datang, sehingga tahu ini tuh rumah milik Pak Rashidi yang dulu tuh Menteri Agama pertama Republik Indonesia gitu ya. Nah setelah dijelaskan dari sisi sejarah itu sama Pak Nono juga diperkenankan nih Mas masuk. Jadi kita boleh masuk ke rumah itu, monggo Mbak, karena kan berdua ya, monggo mau masuk berdua boleh, satu-satu boleh. Jadi kayak ditantangin Mas. Berani nggak masuk satu-satu gitu, karena ya rumah tua kayak gimana sih Mas, pasti kan agak-agak creepy gimana nggak sih? Ditempatin lagi? Ya itu nggak ditempatin lama. Terus akhirnya sama temenku itu satu-satu. Jadi kayak aku sama temenku, berani nggak kau, berani nggak gitu. Yaudah akhirnya saya duluan nih masuk. Oke Mbak, monggo masuk, saya bukakan pintunya ya. Dibukain sama Pak Nono. Masuk kan daun pintunya ada 2 nih Mas. Dibukanya ke dalam gitu, terus masuk, ngeliat nih ke kiri, sisi kiri ini, yang ngeliat ke kiri itu langsung kayak jendela yang lebar itu, yang arahnya tuh memang pemandangannya ke arah jalan depan gitu. Tapi asumsiku adalah di situ tuh dulu tuh ada tembok Mas. Jadi ada sekat gitu, cuman karena mungkin sudah runtuh atau gimana, jadi nggak ada sekat itu. Nah disitulah ada sosok Mbak Sumi di jendela itu. Assalamualaikum gitu saya bilang. Siapa ini? Assalamualaikum. Terus, dia ngomong gitu? Saya. Yang dilihat pertama kali Mbak Sumi. Kayak gimana? Beliau yang agak memunggungi sih, jadi agak kelihatan dari samping gini. Terus ya sama kayak yang aku ceritain itu, dia rambutnya pendek, ya hitam gitu, terus kebaya bunga, dan tatapannya ke arah luar jendela dan tatapan kosong. Jadi kayak kalau aku mendeskripsikan itu kayak dia tatapan sedang menunggu orang atau sesuatu. Nah, kalau mau dicocok logi sama yang cerita yang beredar kan, apa mungkin memang beliau apa mungkin memang beliau tuh menunggu suaminya yang nggak pulang-pulang gitu kan. Terus, nah di momen itu juga aku memberanikan diri untuk interaksi. Jadi kayak sekedar tahu, Mbak permisi, namanya siapa, kataku. Oh ternyata ngasih tahu, namaku Sumi, aku tinggal di sini. Gitu. Jadi langsung dijawab gitu. Itu pertama kali ketemu
Mbak Sumi. Terus aku juga, oh ini ya Mbak Sumi, ternyata bukan pocong, tapi ya wujud perempuan biasa pada umumnya, gitu sih. Tidak ada yang menyeramkan juga, nggak ada yang gimana-gimana lah, intinya masih kalau dilihat secara visual itu nggak yang mengganggu gitu. Itu pertama kali ketemu Mbak Sumi. Nah, itu Mbak Sumi nih Mas. Terus yang kedua ada sosok lainnya yang masih satu lokasi sama Mbak Sumi. Itu kalau tadi kan ke kiri nih pintu. Itu lurus, ada 2 kamar, hadap-hadapan pintunya. Nah, itu yang kamar sebelah kanan. Kamar sebelah kanan disilakan masuk tuh sama Pak Nono. Nah, uniknya yang aku tangkap waktu itu tuh ini, rasa udara di rumah itu ya. Jadi perbedaan antara di ruangan utama waktu aku masuk pertama itu panas, pengap. Walaupun langit-langitnya kan tinggi, tapi pengap, panas gitu. Tapi begitu masuk ke ruangnya yang Putri ini tadi, itu dingin, sejuk, tapi gelap, beneran gelap. Dan apa ya mungkin buat banyak orang terasa menakutkan sih itu. Nah, di momen itu aku nggak langsung yang ketemu sosok yang namanya Eyang Putri ini. Jadi kayak aku dari luar itu aku diinstruksikan sama Pak Nono untuk masuk dan duduk di kursi yang ada di situ. Kalau berani katanya. Ya udah, saya duduk aja. Duduk. Wah, itu waktu itu nggak ini sih, apa ya, di perasaanku tuh rasanya kayak ada rasa terharu. Ada rasa apa ya? Kayak orang yang lama nggak ketemu terus ketemu. Jadi kayak apa? Kamu duduk diem di dalam itu iya, sendiri? Di dalam ruangan itu sendiri. Wow. Di dalam ruangan itu sendiri, terus kayak duduk, diem. Tiba-tiba tuh kayak apa ya istilahnya? Kan aku duduk gini ya, tiba-tiba di depanku tuh kayak ada tangan yang giniin pahaku. Terus bilang dalam bahasa Jawa, "Piye nduk kabare?" Halus banget Mas. Jadi nanyain, "Gimana kabarnya nduk?" Kayak gitu. Jadi kayak beliau ketemu cucu yang sudah lama nggak ketemu gitu sih. Terus ya terharu, nangis sih waktu itu. Malah nangis? Nangis, aku nangis sih di situ. Tapi sumpah gue nggak tahu ya, kalau nyebut Eyang Putri gue merinding, nggak ngerti kenapa. Nangis sih, nangis. Jadi udah deh, merinding marah ini. Nangis, sampai sesenggukan sih dan agak lama. Tapi agak lama ini. Sumpah gue merinding kan, nggak bohong kan? Iya kan? Iya. Ini lihat ya. Iya. Iya. Assalamualaikum Eyang. Ya, gitu. Oh, terus, ada datang? Iya. Hah? Di mana? Di belakang? Di sini? Iya. Wow. Beliau ya merasa diundang. Oke. Atau mungkin karena saya dianggap salah satu cucunya yang pernah bertemu dengan beliau dan kebetulan main ke sini dan bercerita tentang beliau dan beliau berkenan juga hadir. Ya, terharu juga saya. Terharu lagi karena kayak perasaannya beliau tuh selalu yang istilahnya tuh memanjakan, atau dalam bahasa Jawa tuh ngeman-ngeman tuh kayak disayang banget gitu, kayak cucu yang disayang banget gitu, kayak yang dijagain banget gitu. Itu sih. Oke, kita break dulu ke cerita yang pertamamu ya. Oke. Tadi kamu nangis, terus akhirnya? Akhirnya terus diem agak lama. Menurutku sih nggak yang terlalu lama ya, tapi ternyata yang di luar yang nungguin aku tuh ngenotisnya tuh lama. Jadi kayak mungkin 15 menit lebih katanya gitu. Terus ya itu karena di dalam tuh kayak temu kangen gitu, kayak padahal nggak kenal sebelumnya? Nggak kenal. Terus kayak dinasehatin juga Mas banyak hal gitu.
Dinasehatin? Iya, nasehatin selayaknya seorang nenek atau orang tua yang nasehatin anak-anaknya gitu loh. Contohnya? Gitu ya, kayak aku dibilang yang kuat ya, perempuan itu harus kuat hatinya terutama gitu, dijaga baik-baik dirinya gitu, jangan sampai kenapa-napa, jangan sampai berbuat tidak baik lah istilahnya gitu. Karena beliau waktu itu ngomong ya sekarang zaman itu semakin edan gitu kan, katanya banyak hal-hal yang tidak lumrah terjadi dan sebagainya, dan sepatutnya sebagai manusia tuh harus eling lan waspada gitu loh Mas. Ya selalu hati-hati dan waspada dalam banyak hal itu sih. Itu deep sih menurutku. Maksudnya mungkin pesannya nggak spesifik di aku sih Mas waktu itu, mungkin juga bisa ketika aku sampaikan juga ke orang lain, mungkin orang lain juga akan memahami itu sebagai nasihat yang ya bisa diaplikasikan ke banyak orang. Jadi general aja sifatnya. Itu sih waktu itu ketemu ya mengharu biru, lalu terus keluar masih yang basah berlinang gitu. Temenku sama Pak Nononya loh, gimana Mbak gitu. Wah terharu Pak gitu. Ngobrol banyak ya sama Eyang. Iya gitu. Eyangnya kangen itu sama Mbak itu. Loh. Padahal ketemu aja belum Mas. Nah, kalau aku deskripsikan wujudnya Eyang ini secara penampakan jasmani lah gitu. Ya manusia, kayak manusia, dan wanita usia sekitar 60, hampir 70 mungkin, tapi perawakannya masih tegap, enggak yang bungkuk kayak nenek-nenek renta, enggak, tegap, ya badannya agak berisi. Untuk seusianya tuh masih sangat fit lah hitungannya. Terus pakai kebaya hijau, kain batik, warnanya tuh putih latar putih, dan soga, warna coklat soga, khas ya, kalau sekarang khas ini ya, khas Jogja lah gitu ya. Itu terus di sanggul rambutnya tuh udah semburat putih karena menunjukkan usia ya, semburat putih ya, semua ada, jadi kayak gradasi abu-abu putih, tapi disanggul rapi, dan sanggulnya gede Mas, gini. Jadi kayak rambutnya memang selebat itu. Sanggulnya gede, pakai ini kayak tusuk konde, kalau aku nyebutnya itu cunduk mentol ya, kayak yang pengantin Jawa kan biasanya ada di sini. Kayak gitu. Cunduk mentol ada 3 diselipin mawar di sini, mawar merah. Ada mawarnya? Ya ada mawarnya. Mawar kanan kiri pakai subang atau anting, itu selendangnya kuning. Itu wujud yang beliau memang tampakkan. Itu energinya kuat banget gitu? Energinya cukup kuat, tapi bukan energi yang negatif, justru energi yang ya positif dan cenderung mengharu biru tadi. Pantas tadi suara apa ya? Ada geser. Iya, ada yang geser, suara apa ya? Sumpah nggak tahu tadi kerekam nggak ya? Iya. Nanti dicek ya. Sebelum dilanjut ceritanya ya, ini nggak pernah gue ceritain nih. Ini fenomena yang gue alamin ya. Waktu gue ke rumah Indis. Jadi waktu itu sebenarnya gue nggak pengen ke sana. Gue diajak ngopi sama temen gue juga baru kenalan pada saat itu. Nah, masuk gitu kan, masuk ke sana. Awalnya diajak ke belakang dulu nih, gue berdua doang gitu kan. Terus dia bilang di sini banyak yang bilang sosoknya itu punya mustika Mas, kata dia gitu. Oh. Nah, tapi di sini gue pernah kayak didorong gitulah sampai jatuh, kata dia. Ya bener loh. Ini posisi udah mau maghrib gitu, jadi udah senja banget gitu, oren lah. Itu berdua tuh gue di belakang kan. Ini gue gak ada niat bikin konten. Awalnya mau ngopi doang, malah diajak ke situ gitu. Nah, selesai dari situ, oh gitu bro. Oh iya, dia cerita gitu kan. Tentang sosoknya hitam besar, tapi ada mustika gitu.
Gue terus jalan, masuk ke dalam, gue berdua doang nih masuk ke dalam. Itu kan kayak apa ya, kaca-kacanya kayak ada warna-warni gitu Kaca kan. patri ya? Yes. Iya. Nah si teman gue itu, dia duduk di depan pintu, terus diem lama tuh. Wah ini orang kenapa ya gitu. Nah cuman yang gue rasain pada saat itu, ini yang gue rasain ya, gue pusing mau muntah gitu di sana tuh. Oh. Pusing mau muntah. Aduh, puyeng di kepala gue nih gitu. Udah akhirnya cukup lama dia diem di situ. Akhirnya setelah dia berdiri, nah gue keluar sama dia. Nah kita pindah, setelah selesai itu pindah. Terus gue tanya, lu ngalamin apa sih gitu tadi. Ini yang belum pernah diceritain. Jadi pas dia di sana, katanya dia disamperin sama Eyang Putri. Sosoknya tadi nggak jauh beda sama yang kamu bilang nih. Nah, cuman pas dia dateng, ada katanya nenek-nenek tiba-tiba datang di situ, seret gitu. Nah, yang ini gue merinding nih. Katanya itu nenek-nenek yang disebutin ciri-cirinya kan. Nah, nenek-nenek itu yang sering Paralang RJL Satset bilang, nenek yang sering muncul di RJL. Oh. Muncul dia di situ, set. Nah, cuman si temen gue ini nggak notice karena katanya dia mau komunikasi sama yang Putri bukan sama si ini gitu. Tapi si yang Putri bilang begini, itu buat tamu siapa katanya, gitu. Lain kali kalau mau kesini lagi, gitu, apa namanya, ya kayak selayaknya orang temenan ngopi lah gitu, misalnya bawa kopi atau apa. Tapi ini menurut dia ya gitu. Ya. Dan gue mungkin bisa salah juga nih orang gitu. Nah itu posisi dia cerita, gue emang lagi pusing banget sih. Cuman gue mikir kayak logisnya kayak, gue capek nih soalnya habis muter-muter seharian kan kemana-mana gitu. Nah pas terakhirnya di situ. Oh. Ini yang mungkin baru gue ceritain juga di sini. Gitu. Oh iya. Nah si orang itu yang ngobrol itu sama semua bilang, kalau menurut mereka nih ya, kalau yang Putri disebut biasanya suka datang gitu. Iya. Kamu juga mengiyakan itu ya? Iya, aku pun mengiyakan itu sih. Karena entah ya apa yang membuat beliau itu selalu hadir ketika kita bicarakan gitu. Okay. Mungkin kalau aku lebih ke ya beliau sudah notice dalam hal ini aku gitu kan, yang mungkin beliau anggap sebagai cucunya atau siapapun yang beliau anggap sebagai cucunya atau berkenan di hati beliau itu, terus ketika dia bercerita ke orang lain kemudian beliaunya hadir itu ya karena merasa dipanggil aja sama cucu. Ada apa nih cucuku manggil gitu kan. Gitu. Enggak sih, kayak misal ya namanya orang tua tuh kayak kenapa nih cucuku ya gitu datang kayak gitu. Okay. Kayak bahasa Jawanya tuh ngaruh gitu apa ya, nengokin lah, kayak nengokin kayak mana nih kabarnya gitu waktu itu. Iya. Gitu Mas. Nanti teman-teman coba komen Paralang RJL Satset ya, ketika misalnya tadi dikisahkan tentang Pocong Sumit, terus Eyang Putri ngerasain apa sih gitu. Coba nanti komen di bawah ya. Iya. Oke, terus setelah kejadian itu gimana lagi, Mbak? Setelah kejadian itu sih itu masih amazed dan surprise. Bisa kayak gini ya interaksi sama apa yang tidak kasat mata kayak gitu. Dan lebih amazed-nya lagi nih Mas, ada momen lain yang aku ketemu yang Putri juga, tapi dalam wujud yang agak berbeda. Dan itu mungkin nggak tahu ya yang lain ada yang pernah mengalami atau belum, tapi kupikir itu hanya momen-momen tertentu sih. Jadi suatu hari ya seperti biasa ya, sesorean lah di situ kayak nyore lah, ibarat habis dari kerja terus main ke rumah itu, terus ya masuk lah kayak biasanya, masuk. Cuman waktu itu aku ingat banget sore itu mungkin 4:30 apa ya, itu disilakan masuk sama Pak Nononya. Itu di ruang utama Mas, di ruang tengah itu ada bunga sesaji sih, masih fresh sih, jadi mungkin kayak habis diganti apa gimana, jadi kayak ini mungkin waktu hari khusus untuk mengganti atau gimana gitu. Terus ke tempat Eyang Putri ya masih sama gelap dan sebagainya, tapi Sendiri nih? Sendiri. Oke. Sendiri lagi, dan Eyang Putri menyambutnya dengan busana yang menurutku megah sih.
Jadi ala-ala pengantin wanita Jawa, kebaya yang sampai segini dari bludru hitam, ada jahit bordir emas, mungkin benang emas ya, floral gitu motifnya, terus pokoknya bersolek banget lah. Pakai selop pun kan biasanya enggak ya, pakai selop yang senada sama bajunya, pakai kain yang mewah sih, ada titik-titik emasnya. Jadi di kainnya itu ya motif batik tapi ada titik-titik emasnya itu. Pokoknya kayak khas-khas pengantin Jawa itu. Dan sanggulnya juga kayak sanggul pengantin. Dan tusuk kondenya, tunduk mentulnya lebih banyak. Jadi seolah-olah beliau sedang ada dalam satu pesta pernikahan. Atau ya waktu itu momennya apa. Atau mungkin waktu itu aku nggak ngeh ya itu hari pasaran Jawa aku nggak ngeh. Karena ya memang ini sih kayak random aja datang ke situ tiba-tiba yang outfitnya lah ya kayak gitu sih. Dan masih ada bunga juga, ada melati gitu, meriah dan bersolek, bergincu pun juga, dan lebih sumringah dan tampak ya kalau aku bilang tuh kayak ini mas, kayak ratu. Iya, kayak ratu, sudah mirip ratu tapi mungkin belum ratu ya, tapi mungkin ratu atau mungkin selir. Nggak tahu ya. Yang nggak yang interaksi banyak, tapi beliau dia berpesan lah seperti biasanya ya. Tapi pesannya agak aneh sih mas waktu itu. Karena mungkin merespon aku melihat beliau berbusana seperti apa, lalu beliau itu merespon reaksiku gitu loh. Yo iki bahasa Jawanya, yo iki meng sing neng awak tok, sing ati neng ati kira mesti koyo ngene iki. Jadi artinya adalah ya ini tuh cuman yang tampak di badan aja, dalam hati tuh siapa yang tahu. Langsung gitu kan kayak apa ini, kayak kan jadi aku mikir kayak cocok loginya kemana nih, hal apa nih yang aku kaitkan dengan nasihatnya Eyang nih. Aku habis mengalami apa ya kemarin kok Eyang ada semacam nasihat kayak gitu. Tapi terlepas aku habis mengalami apa sih, itu aku pegang sih. Jadi kayak ya jangan ngelihat orang tuh dari looknya aja, jangan dari covernya aja sih. Kita Hati lihat siapa yang tahu. Kayak hati siapa yang tahu gitu sih. Itu yang wah banget. Jadi ketika kesana itu pasti ada sesuatu hal baik yang aku dapat sih, bukan hal buruk juga, pasti hal baik yang aku dapat. Wah itu berkesan banget sih karena megah banget mas. Nah waktu itu momen itu sebenarnya aku minta izin nih sama Eyang boleh nggak dengan wujud Eyang berbusana seperti ini tuh nanti aku gambar, karena saya kan juga bisa gambar kan. Terus kamu gambar? Nah, tapi belum sampai gambar Eyang bilang gini, mengko dhisik alias nanti dulu. Awakmu rung siap. Diriku belum siap gitu. Jadi aku menangkapnya ya mungkin untuk menggambar sosok beliau ini aku harus melakukan laku tertentu atau aku berprihatin dulu mungkin kan, tidak hanya ya asal gambar kan. Untuk mengambil ya wujud semegah itu kan kayak kalau kita asal kan juga enggak. Yang kamu rasa energinya saat itu kayak gimana? Kayak kayak aku merasakan dengan beliau dengan wujud yang seperti itu tuh kayak aku ada rasa antusias gitu loh. Atau mungkin resonate apa yang beliau rasakan, karena kayak ya logikanya manusia aja ya, kayak kalau orang berpakaian bagus megah itu kan mau ada apa, mau ada tamu, mau ada perayaan kan. Jadi kayak antusias untuk menyambut atau melaksanakan sesuatu sih waktu itu. Cuman waktu itu karena terus mepet sama maghrib ya, karena maghrib kan udah ditutup rumah, jadi ya sudah aku pamit. Eyang terima kasih hari ini sudah mau ketemu lagi, terus ya wis Nduk, apa-apa Bali hati-hati ya gitu. Udah nggak apa-apa pulang hati-hati Nduk kayak gitu. Itu sih Mas, itu juga aku miss banget sih.
Yang mungkin aku nggak tahu ya orang lain mendapat momen itu nggak di situ. Iya. Tapi Mbak Amel kenapa ya pas cerita yang Putri tuh suka megang tangan gitu kayak nggak nyaman gitu, kenapa? Beliau agak segan sih, agak segan untuk apa ketika beliau ada di sini kan kayak aku jadi spokespersonnya dia kan, maksudnya kayak aku mewakili, jadi aduh nanti takut salah ngomong nggak ya gitu. Tapi dia nyampein pesan nggak buat RJL di sini? Iya sih. Bilang apa? Yo eleng lan waspada aja sih, Mas. Eleng lan waspada. Artinya apa sih? Ya hati-hati dan waspada aja. Stay, ya hati-hati dan waspada. Apapun konteksnya. Karena keprihatinan beliau tetap dengan kondisi apa zaman sekarang ya. Mungkin specifically di negara kita ya. Oke. Itu beliau juga ada menaruh keprihatinan. Jadi kalau aku boleh gambarkan pun beliau di sini juga tangannya kayak aku nih. Di belakang percis nih? Ada rasa cemas. Gini, jadi kayak malah lebih cemas daripada saya. Jadi kayak gini, kayak lebih seolah sedang mengawasi supaya yang di sini tuh baik-baik aja. Nah, aku nggak tahu apa itu spesifiknya ya, beliau yang tahu. Tapi nggak tahu ya, yang tadi gue ceritain kan itu versi teman gue, bahwa ketika dia bertemu yang Putri, disebut ada sosok nenek-nenek, dibilangnya si Simbah gitu ya, yang muncul juga gitu. Dan pasti jelasin ciri-cirinya, lah kok kayak yang si netizen gue sering bilang gitu. Oh. Nah, ada ini nggak ngomong terkait itu? Di momen ini ya? Iya. Di momen ini beliau cuma bilang, wes kuwi udah sopo-sopo. Dah itu bukan siapa-siapa. Kayak udah itu nggak perlu di notice. Cukup di situ kalau beliau bilang. Oke. Ekspresinya lempeng Mas, tapi wes kuwi udah sopo-sopo. Gue sih dari tadi full merinding ya. Nggak tahu ya, tim gue merinding kalau udah. Hah? Merinding ya? Itu sih Mas. Ya begitulah yang Putri. Tapi ini merindingnya kayak ketawa karir nih. Nggak, gue merinding beneran kalau gue ya. Oke. Iya. Soalnya lu ini sih nanti. Sama kalau aku boleh cerita lagi tuh, Iya. Eyang Putri juga punya kegemaran. Jadi kamar yang banyak dikunjungi, yang aku kunjungi juga tempat beliau berdiam itu kalau aku retro kognisi itu memang kamar yang didekor khusus sesuai apa yang beliau senangi. Ranjangnya kayak apa, perabot meja kursi, cermin, itu kayak apa, itu sesuai dengan kepribadian beliau dan kegemaran beliau sebagai penari dan sinden di masanya kan. Itu. Jadi kalau menurutmu dia, Eyang Putri itu penari dan sinden? Memang penari dan sinden di kerajaan, Mas. Di kerajaan Mataram? Betul. Di situ, jadi memang perabotnya aku spesifik ngomongin meja rias, pasti kan nggak akan jauh-jauh dari apa merias diri kan. Itu yang kayunya pun kayu yang bagus, yang dipoles halus dan bercorak, berukir yang floral yang mewah. Cerminnya juga yang gede, berukir juga floral. Kursi pun begitu, ada banyak pernak-pernik di mejanya kayak hiasan di kepala untuk anting, gelang, dan cincin dan sebagainya itu ditata di meja itu. Nah, yang nggak bisa ketinggalan itu kalau di kamar beliau itu bunga-bungaan segar, Mas. Di masanya ya tapi. Jadi bunga itu selalu segar. Ketika dia udah mulai layu dia akan diganti dengan yang segar dan ditaruh di guci-guci. Ya semacam pot-pot yang cantik juga sih. Ditaruh di setiap sudut itu ada banyak Mas, guci. Terus ranjangnya juga ranjang yang ya mewah lah, megah gitu. Karena
Ya, apalagi hiburan beliau di masa itu kalau bukan itu, karena beliau hanya tinggal sendiri di tempat itu waktu itu. Oh, tinggal sendiri nih? Yes. Ini yang fenomena kamu rasain dia tinggal sendiri gitu ya? Tinggal sendiri. Seperti diberi satu pesanggrahan sendiri oleh raja untuk beliau tinggal, karena sifatnya beliau ini istimewa di mata sang raja. Istimewa di mata sang raja sehingga yang diberikan fasilitasnya pun juga istimewa gitu. Jadi segala sesuatunya dituruti lah. Mau ini mau itu silakan menghias rumahmu sedemikian rupa, senyaman kamu mau kayak gitu. Itu Mas. Jadi assalamualaikum. Getar lagi tadi. Di luar ya? Itu Mas. Nggak tahu ya kerekam suara apa enggak ya? Ada kerek. Itu Mas, kalau soal Eyang Putri dan tempat tinggalnya saat itu tuh, ruangan kamarnya ya spesifik tuh kayak gitu. Begitu pula di area ruangan lain di rumah beliau juga begitu. Segala sesuatunya tuh tertata rapi, cantik, estetik lah kalau kita zaman sekarang bilang. Dan selalu ada bunga-bunga yang fresh. Itu yang Eyang Putri ini suka. Oh, sama satu benda favorit Eyang Putri yang dia kenakan terus. Assalamualaikum. 3 kali loh bunyi, getar gitu. Di sound dengeran ya? Di sini dengar sih. Parah, itu jelas banget. Ini salah satu episode yang dari tadi dia cerita gue merinding, nggak bohong gue. Ya. Damn. Itu kalung Mas. Kalung bermata merah. 5. Eyang Putri. Iya. Punya 5. Iya. Selalu dipakai karena mungkin itu bisa jadi pemberian dari orang yang spesial buat beliau, jadi selalu dipakai terus gitu, nggak akan pernah lepas. Intinya mengagumkan sih Mas beliau ini, walaupun agak misterius juga ya, tapi cukup mengagumkan itu. Tapi baik lagi ya, ini kan fenomena yang dialamin sama Mbak Amel gitu ya. Bisa benar bisa salah gitu. Betul. Tapi ini fenomena yang beliau alamin. Boleh diceritakan nggak sih? Kenapa akhirnya, ya setiap manusia pasti meninggal gitu. Bagaimana kisah Eyang Putri akhirnya meninggal? Itu yang juga sampai saat ini beliau tidak berkenan untuk mengungkap. Tidak berkenan untuk mengungkap. Merinding gua. Ya beliau tersinggung sih Mas kalau Oh gitu? Yes. Sumpah tadi kayak seret gitu. Kayak apa? Kayak orang kesetrum gitu apa ya? Iya, paham. Anjir. Tuh. Iya kan? Iya lagi. Damn. Pas banget gunanya itu ya? Oke. Itu nggak ada perkenan beliau untuk diungkap itu sih. Aku juga tidak pernah menanyakan karena menurutku itu juga kalau manusia yang mah privasi ya Mas ya. Iya. Masih merinding. Oh, merinding juga? Bukan, agak berat aja sih. Itu. Jadi tadi tuh rasanya gua kayak lu ekstrim gitu loh. Iya, Pom. Itu kenapa emang? Ada energi yang cukup sedikit lebih besar untuk bersinggungan. Jadi mungkin sama energinya Mas Fajar sendiri yang kayak gitu. Jadi ya kayak konslet lah Mas ibarat. Padahal gue nggak nyentuh apa-apa gitu ya. Iya. Nah, ya kalau untuk Eyang Putri ya dimohon untuk tidak mempertanyakan itu sih. Tapi dirimu lihat nggak ada nenek yang suka dibilang derjel di situ, ada nggak sekarang? Sekarang sih nggak ada. Sekarang nggak ada. Nggak ada. Di luar mungkin Mas. Di luar? Ya. Kalau aku tadi sih ngelihatnya di luar. Di luar mana? Di halaman sih. Di halaman sih tadi. Nenek-nenek tuh? Iya.
Aku pikir memang yang di taman situ atau gimana gitu ya, aku nggak ya. Kenapa nggak masuk sini? Kalau menurutmu? Nggak tahu ya, apa mungkin karena ada beliau ini yang kurang cocok energinya. Kurang cocok ya? Iya. Mungkin, tapi aku juga nggak tahu benernya gimana. Tapi dari beliau nggak menanggapi itu? Enggak. Karena mungkin ya ibarat apa ya, ya udahlah urusan masing-masing kayak gitu. Gue baru sekali syuting setrum anjir. Maaf. Ya nggak apa-apa. Emang kan itu ya fenomena yang gue alamin ya gitu. Oh tapi si nenek yang ada di RJL di luar sekarang? Di luar. Kayak kemben. Iya pakai kemben. Kamu lihat juga? Pendek. Apa bungkuk Agak bungkuk memang katanya. di depan. Nitip pesan nggak ke kamu? Enggak sih. Diem aja? Diam aja. Kayak adalah urusan gitu. Tapi kenapa ya kalau nggak tahu ya maksudnya gue juga nggak tahu benar apa enggak gitu. Cuman kan ini fenomena yang dibilang sama setiap narasumber atau para penonton tentang RJL gitu. Iya. Tapi kalau gue ceritain si nenek, gue merinding parah. Kenapa itu? Ya mungkin juga ada hal yang kalau aku melihat mungkin ada yang pengen beliau sampaikan sih mas. Begitu. Tapi mungkin beliau belum nemu cara yang pas saja. Jadi kayak cuma singgungan energi terus singgungan terus jadi kayak nyetrum. Ada satu momen yang nenek yang gue nggak pernah bisa lupa itu. Jadi waktu gue launching buku Hilang Dalam Dekapan Semeru di Bandung, itu kan posisi maghrib acaranya. Nah pas gue datang acara udah memulai, ada satu manajer ini cici-cici, Mas Fajar nanti habis acara aku mau ngobrol sama kamu ya. Nah gue kira gue mau diajakin bikin komik karena ini orang tuh manajer komik gitu, asik mau bikin komik nih gitu. Selesai acara gue nyamperin lagi dong, malam nih posisi, Cik tadi kenapa nanya gitu, mau ngajakin bikin komik ya? Enggak kata dia, tadi ada nitip pesan mas kata dia. Hah? Pesan apaan? Kalau wudhu sama sholat jangan buru-buru katanya. Ya bisa jadi. Siapa? Gue bilang. Tadi nitip pesan nenek-nenek dia bilang. Hah? Nenek-nenek? Nenek siapa gitu? Karena posisinya emang karena gue ngejar acara udah telat kan dari Jakarta ke Bandung kan. Memang agak buru-buru saat itu. Tapi gue nggak pedulin si neneknya siapa, pesan baiknya aja yang gue ambil gitu loh. Wudhu sama sholat, ya jangan buru-buru gitu. Oh ya bisa jadi itu salah satu pesan yang sudah tersampaikan. Salah satu. Karena mungkin bisa jadi ada beberapa lain yang perlu. Kalau iya, kalau misal masih ada begitu berarti masih ada yang perlu disampaikan sih biasanya. Dan cara menjangkaunya kan tiap entitas beda-beda kan. Iya. Ya, ada yang. Tapi itu juga sih yang jadi pertanyaan ya, kenapa pas main ke sana si teman gue nih kalau nggak tahu, gue penasaran aja ya, anggaplah dia salah gitu ya. Kenapa si nenek dilihat juga ada di situ, kan jauh banget gitu. Iya. Entahlah mungkin antenanya nyantol ke neneknya gitu. Ya Gitu bisa, ya? iya bisa kayak gitu soalnya. Atau bisa jadi juga mungkin, aku nggak tahu ya, leluhur atau bagian dari kodam juga, kodamnya Mas Fajar aku nggak tahu. Itu. Yang jelas ada berkaitan dengan Mas Fajar secara pribadi sih. Gitu. Tapi si sekarang masih di luar ya posisinya? Masih. Yang Putri masih di dalam? Masih. Gantian mungkin, shift-shiftan Mas. Oh, sip-sipan ya. Nah, Mbak Amel juga pernah ngalamin fenomena ngelihat pocong waktu kerja di sekitar situ ya? Betul. Itu gimana? Nah itu suatu ketika memang di tempat kerjaan lagi ya. Tapi waktu itu kalau nggak salah siang sih Mas, masih terang. Walaupun agak mendung ya, tapi masih terang, masih siang. Itu aku di tempat kerja sama beberapa rekan kerja juga di situ. Ada diskusi, ada ngobrol-ngobrol kerjaan. Itu lokasinya di teras belakang tempat kerja kami sih. Teras belakang yang ada tempat duduknya, bisa duduk santai sambil ya mau ngopi-ngopi atau yang lain mau cemil-cemil ya silakan. Pokoknya di belakang tuh sifatnya santai lah.
Nah terus waktu itu ada mungkin aku bertiga kali ya, cuman bertiga sama 2 orang lain di situ nyore gitu. Jadi di teras kan depan tuh halaman kayak taman gitulah. Nah di taman ini tuh ada tiang kayak tower, tapi yang buat toren itu memang atasnya toren gitu kan. Dari teras ini aku ngelihat ke sana. Apaan tuh? Oh, kayak di ghost. Gini mas. Hah? Gini. Ongkang-ongkang gini. Pocong bisa ongkang-ongkang Iya, kaki? iya. Gimana caranya? Itu. Ini duduk gini tuh gini. Oh. Jadi di atas toren itu duduk begini. Gini. Apa masih agak putih, maksudnya kayak bukan kafan yang lama sih, kafan agak-agak baru. Mungkin tinggi ya sekitar tinggi standar laki-laki Indonesia lah, mungkin 170 sekian gitu. Apa wajahnya sih yang aku nggak usah lihat lama-lama deh, karena hitam busuk. Busuk gitu. Tapi, wajah pocongnya? ya, pocongnya hitam, busuk gitu, terus agak menyeringai. Serem nggak tuh? Aku aja, dah, ini kenapa pocongnya kayak apa ya, sok-sokan gitu, udah di atas gini, nyeringai pula kan gitu. Nah, karena ngelihat itu, waktu itu kalau nggak salah aku terus bilang ke temanku, itu ada poci itu di situ. Oh iya itu di situ. Panggillah, kita ngobrol. Ngobrol beneran mas kami. Ngobrol. Nah waktu itu momennya aku tuh masih bisa lah menjadi sarana untuk dipinjam raga lah untuk makhluk-makhluk itulah, untuk entitas-entitas itu. Jadi aku memperkenankan diriku untuk dipinjamkan raganya buat beliau, dia ini ngomong gitu. Jadi dia ngomong begini. Oh kamu begini? Iya. Jadi kayak pocong? Iya, soal-soal dan dalam bahasa Jawa sih, kayak obrolannya dalam bahasa Jawa, ditanyain, yang nanyain tuh temanku, tapi ya yang aku kan jadi pocongnya lah ibarat, tapi aku masih jadi kayak aku kalau dipinjem raganya tuh masih separuh-separuh mas, jadi aku separuh sadar, jadi aku masih mengendalikan diriku, nggak sepenuhnya kebawa gitu. Aku juga masih separuh sadar, jadi ditanya-tanyain, "Gue sopo? Kamu siapa?" Gitu. Ketawa dia, kayak gitu. Tapi nggak tuh, kayak ketawanya ketawa ngecek, ketawa ngecek. "Ngopo kowe tekon-tekon? Kenapa kamu nanya-nanya?" gitu katanya. "Aku pengen kene wis suwe gitu. Aku tuh di sini udah lama gitu." Kayaknya tuh sok-sokan gitu. Terus ya ora apa-apa to tekon, ra oleh po tekon gitu. Ya enggak apa kan, nanya-nanya. Boleh lah kita nanya-nanya gitu. Kamu ngapain ongkang-ongkang di atas itu gitu. Ongkang kaki. Terus ternyata dia ini sosok yang di akhir hayatnya itu karena laka lantas, kecelakaan lalu lintas, dan usianya masih muda banget, 19 tahun, cowok. Kalau aku sebut namanya Roni, dia 19 tahun, nggak ada, dan masih ada banyak hal yang sebenarnya dia pengen lakukan, tapi kemudian tidak bisa dilakukan karena hidupnya harus berakhir gitu. Jadi kenapa dia masih istilahnya bergentayangan kayak gitu, karena ada banyak hal yang belum dia tunaikan semasa hidup kayak gitu loh. Berarti di balik pocong itu ada kisah tragis? Ada kisah tragisnya itu yang membuat dia kemudian tidak bisa ini itu. Yang kemudian karena dia tidak bisa melakukan itu semasa hidup ya, dia lakukan semasa dia udah menjadi pocong ini, yang arahnya lebih ke iseng. Salah satunya adalah nakut-nakutin orang yang lewat di sekitaran tempat kerjaku ini, termasuk di dekat lokasi Mbak Sumi berada. Nah, ada momen dia cerita, dia memang iseng ngambil, kayak mencatut namanya Mbak Sumi untuk nakut-nakutin orang. "Yo Ben, tak gue jenenge Ben Dawati kabeh. Biar aja namanya aku pakai biar takut semua," kayak gitu. Gitu kata dia waktu itu.
kalau dari warga sekitar tuh ada dengar cerita memang ada ojol-ojol yang nyari orderan atas nama Sumi gitu kan. Tapi kan nggak ada yang order di situ namanya Sumi atau GoFood atau apa gitu. Itu awalnya sempat viral banget itu kan? Ya itu. Nah dia dengan tengilnya tuh, iya aku, iya itu aku yang kayak gitu. Karena dia merasa ya biarin lah, aku mau gini ya terserah aku kayak gitu. Karena mungkin ada hal yang itu tadi tidak tertuntaskan semasa hidup, jadi dia seenaknya sendiri ketika udah nggak ada gitu sih. Dan masih sering, terakhir ada di sana dia masih ada di lokasi dia biasa duduk sih gitu. Sempat punya pengalaman Mbak Sumi minta didoain, maksudnya gimana? Oh iya, Mbak Sumi waktu itu udah lain momen lagi ya Mas, lain momen. Aku berkunjung ke situ juga sama temenku yang pertama kali berkunjung di situ juga. Itu karena lagi berinteraksi sama sosok lain, karena ada sosok lain juga kan di situ yang hadir. Terus si Mbak Suminya tuh kayak nyela untuk nimbrung. Jadi aku sama temanku lagi memang mau ngobrol sama satu sosok tertentu, terus nyela kayak ngomong aku nih lo dibantuin, aku mau minta tolong, tapi itu kayak minta tolongnya agak maksa kayak gitu kayak. Karena yang digituin temanku kan, terus udahlah temanku yang ini, terus kamu mau minta tolong apa gitu. Aku njaluk tolong didongake, aku minta tolong dong didoain gitu. Terus temanku, oh didoain, ya sini aku harus tahu nama lengkapmu sama nama ayah kandungmu kalau kamu mau didoain secara komplit biar kamu merasa lebih adem dan tenang gitu. Yang dibisikin si temanku ini sih, kayak dibisikin nama lengkapnya siapa, bintinya siapa gitu temanku. Nah, aku nggak tahu ya bintinya siapa, cuman kurang lebih kalau nama lengkapnya tuh memang seperti banyak yang beredar cerita-cerita di medsos atau artikel-artikel itu sih Sumini sih namanya. Namanya Sumini, terus ya sama temanku di keep lah nama itu, nama lengkap dan nama orang tua, didoain. Terus temanku bilang, terus wes iki tenan iki jenengmu, padahal ya ini namamu, nanti tak doain, tapi kamu jangan istilahnya jangan minta didoainnya, caranya jangan kayak gitu, maksudnya kayak agak-agak maksa gitu kan. Caranya kan yang lebih halus bisa gitu. Kalau didoain tuh pasti kami mau bantu kok, doain gitu. Terus ya udah akhirnya didoain lah. Ya semoga sih dengan didoain Mbak Suminya bisa lebih kalem, lebih tenang, atau syukur-syukur sudah pulang naik. Iya sih. Ya ini luar biasa banget ya ceritanya Mbak Amel ya, karena jujur selama podcast ini hampir full merinding saya Mbak gitu ya, dengan fenomena-fenomena yang Mbak Amel alamin. Tapi kita juga harus fair nih, bahwa kan memang di luar yang sana itu beredar viral tentang rumah Pocong Sumi, sebenarnya rumah itu kan salah satu rumah yang bersejarah gitu ya. Betul. Bahwa rumah itu pernah ditempati oleh Menteri Agama di era Bung Karno. Nah setelah nggak ditempatin memang sempat kosong bertahun-tahun gitu. Dan lokasi rumah itu juga tempatnya salah satu lokasi yang bersejarah juga gitu, dimana memang tempat berdiri dan berkembangnya kerajaan Mataram Islam. Dan ketika ada konten-konten kreator misalnya yang bikin konten terus nggak ada diada-adain gitu kan, ya makanya malah jadi viralnya si Pocong Sumi itu gitu ya. Mungkin ya, ini mungkin ya. Dan sejarahnya malah nggak diangkat. Betul. Gitu. Padahal itu salah satu tempat yang historis juga gitu. Nah makanya nih guys, melihat fenomena yang dialamin sama Mbak Amel gitu ya, dan juga ada sejarah-sejarahnya terkait rumah tersebut, kalian pada setuju apa enggak nih kalau gue langsung bikin konten ke sana? Kalau misalnya kalian mau, boleh banget 20.000 komen di bawah. Tapi Mbak Amel, kayaknya lo harus cerita part 2 deh di RGL. Pengalaman-pengalaman lo gue tahu masih banyak. Gimana? Setuju juga apa enggak? Boleh.